Cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dan Nine the Wave-nya. Dan seperti biasa juga, tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Itu aja untuk Nine the Wave. Dan yang mau ngasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Langsung aja gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini King Yun dia masih di dalam sebuah pertandingan dan kali ini dengan barrier pertahanan yang dibangkitkan oleh King Yun di sini. Senior yang berasal dari puncak yang sama dengan dirinya tidak dapat menembus pertahanan yang telah dibangkitkan oleh King Yun hingga membuat senior ini pun frustasi dan dia memutuskan untuk dapat menyerah. Dan pertandingan yang dilakukan oleh King Yun ini tentunya membuat King Yun dia pun berhak untuk dapat sampai ke babak selanjutnya. Tapi apa yang dilakukan oleh King Yun yang hanya bertahan membuat dirinya mendapatkan cibiran dari para peserta yang lainnya. Para penonton mereka pun mengatakan kalau King Yun ini sungguh sangat tidak layak karena cuma bertahan doang, nggak pakai teknik berpedang, hanya menggunakan sebuah talisman doang. Tapi untuk King Yun, dia mah kagak peduli dengan itu semua dan dia kini malah bersantuy di bawah sebuah pohon sembari menunggu giliran dia selanjutnya. Sedangkan di sisi lainnya saat ini untuk Yue, sebelumnya dia juga menyaksikan pertandingan yang diberikan oleh King Yun. Tapi ketika dia sedang memperhatikan King Yun, tiba-tiba saja dia kedatangan seseorang. Dan ternyata yang datang adalah seorang murid lainnya pula yang mengatakan kalau pertandingan yang sebelumnya dilakukan oleh King Yun bukankah itu terlalu memalukan, ujar dari gadis ini. Tapi mendengar King Yun dikatakan memalukan membuat Yue dia benar-benar tidak terima. Bagaimana mungkin King Yun bisa dikatakan memalukan? Karena sejatinya King Yun dia melakukan aksi yang luar biasa sesuai dengan aturan yang diucapkan oleh Master Sekte. Apapun boleh dilakukan dan tidak memiliki sebuah batas. Jadi tidak ada masalah jika King Yun tidak menggunakan teknik berpedang, ucap dari Yue. Dan tolong beritahukan aku mana bagian yang memalukan itu, ucap dari Yue yang merepet kepada gadis yang datang mendekati dirinya. Padahal di sini gadis ini datang mendekati Yue hanya ingin berbicara dengan Yue, tapi nggak menyangka kalau ternyata justru dia malah kena semprot dong oleh Yue. Nggak suka kalau King Yun di kata-katain dan mendengar apa yang diucapkan oleh Yue membuat gadis ini dia pun juga jadi kesel. Padahal niatnya cuma ingin berbicara dengan Yue, tapi kenapa jadi malah kena repet? Karena di sini dia menganggap kalau King Yun itu memang memalukan karena dia nggak menggunakan teknik berpedang. Tapi untuk Yue, dia pun mengatakan kalau apapun yang dilakukan oleh King Yun itu benar dan tidak melanggar sebuah aturan. Nggak ada juga aturan kalau sekte pedang harus gunakan pedang, nggak ada aturannya, ucap dari Yue. Apalagi Yue dan juga mengatakan kalau King Yun dia nggak perlu sampai harus menggunakan pedang di dalam turnamen ini, ucap dari Yue yang membuat gadis ini dia pun bingung lah. Sebenarnya apa yang dipikirkan dengan Yue? Karena yang dia tahu Yue adalah orang yang sangat-sangat cuek, tidak peduli dengan siapapun, bahkan tidak mau melirik kepada murid yang tidak berguna. Tapi kenapa ketika membahas tentang King Yun dia terlihat seperti ini? Pikir dari gadis itu. Tapi ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba aja di sini mereka pun juga ternotis dengan apa yang ada di atas arena. Karena ternyata saat ini di atas arena terdapat murid yang sedang dia seperti ini. Terjadi sebuah kecelakaan di atas arena dan ternyata yang melakukannya adalah lawannya yang merupakan murid di peringkat 30. Murid peringkat 30 di area murid inti yang melakukan aksi seperti ini, menghancurkan lawannya sampai berakhir seperti itu. Melihat apa yang telah terjadi di atas arena, di sini King Yun yang melihatnya dia pun merasa kalau ini terlalu berlebihan. Mengingat ini hanyalah sebuah pertandingan antar murid, tapi kenapa sampai seperti ini? Ini adalah sesuatu yang cukup berlebihan, pikir dari King Yun. Tapi di sini King Yun dia pun berpikir apakah orang itu sengaja atau tidak sengaja hingga membuat lawannya sampai harus berakhir seperti itu, pikir dari King Yun. Sedangkan untuk panitia dia pun marah dengan murid yang telah melakukan aksi yang tidak terpuji seperti ini dan kenapa sampai berlebihan seperti itu. Di sini para panitia pun marah hingga menekan bocah itu dengan kekuatan spiritual. Tapi di sini bocah ini dia pun meminta maaf kepada seorang tetua karena dia kelepasan. Karena teknik yang dia miliki adalah teknik yang sangat kuat dan tidak dapat dibatalkan setelah dilepaskan. Jadi dia telah kehilangan kendali untuk dapat mengendalikan serangan yang dia lepaskan sebelumnya, ujar dari orang ini yang ngeles. Tapi apa yang diucapkan oleh orang itu pun buat para tetua pun sempat berpikir apakah benar ini adalah sebuah kecelakaan atau jangan-jangan dia memiliki niat yang tidak benar, pikir dari para tetua. Tapi di sini untuk tetua Gu dia pun berpikir kalau sepertinya itu ya hanyalah sebuah
kecelakaan. Ujar dari tetuaku. Dan di sini tetuaku dia juga nggak tahu banyak tentang bocah ini. Walaupun sejatinya bocah itu berada di bawah bimbingannya, di sini tetuaku dia tidak menyangka kalau ternyata murid ini dapat melakukan sesuatu yang seperti itu. Karena yang dia tahu, murid Zaurui ini sebelumnya dia melakukan sebuah perjalanan keluar sekte untuk mencari harta karun. Tapi ketika dia kembali tiba-tiba aja level kultivasinya juga telah meningkat dan dia juga melepaskan sebuah teknik yang cukup unik. Dan itu membuat Master Gu dia pun berpikir apakah dia mendapatkan sebuah pusaka lainnya kah di dalam sebuah dungeon, pikir dari tetua Gu. Tapi di sini untuk Master Sekte dia pun yang melihat teknik yang digunakan oleh bocah Zhao, dia pun tahu kalau itu adalah sebuah teknik kuno. Dan di sini nih Master Sekte dia juga tahu kalau itu adalah sebuah teknik dengan menggunakan metode pemadatan energi. Jadi tentunya ini adalah teknik yang sangat kuat. Namun ini adalah sebuah teknik yang memiliki sebuah kelemahan pula, di mana untuk dapat mengendalikannya sungguh sangat sulit, yang membuat Master Sekte berpikir kalau sepertinya bocah ini dia memang tidak sengaja melakukannya. Ujar dari Master Sekte. Dan karena memang kejadian udah terjadi di sini, Master Sekte pun meminta kepada panitia untuk segera melakukan sebuah evakuasi, walaupun muridnya juga udah hancur meningsoi. Waduh. Dan di sini sebelum pertandingan dilanjutkan, di sini Master Sekte sempat memberikan sebuah pengumuman kepada para murid-murid kalau mereka yang ada di jalan pedang ini adalah sebuah resiko. Jadi bersikaplah berhati-hati, dan siapapun yang tidak mau sampai berakhir seperti ini dan takut, lebih baik mundur saja dari atas arena pertandingan dan akuilah kekalahannya. Ujar dari Master Sekte. Karena sebuah kecelakaan pasti mungkin saja dapat terjadi di atas arena, walaupun ya kemungkinannya itu sedikit, walaupun ya tetap saja ada chance untuk terjadi sebuah kecelakaan. Ujar dari Master Sekte. Tapi di sini melihat bocah Zhao yang ada di atas arena dan juga memancarkan energi yang tidak menyenangkan, membuat King Yun yang melihatnya dia pun merasakan ada sebuah energi yang berasal dari energi monster, yang membuat King Yun dia pun berpikir, apakah itu benarkah? Apakah aku tidak salah? Kurasa aku merasakan sedikit tentang energi monster, ujar dari King Yun. Dan setelahnya kini setelah melakukan sebuah evakuasi dan juga pembersihan, di sini Master Sekte pun kembali melanjutkan pertandingannya. Master Sekte meminta kepada para murid-murid untuk bersiap-siap, sedangkan untuk King Yun dia pun tahu kalau babak selanjutnya hanya tinggal satu langkah lagi sebelum dia mencapai 20 besar. Dan itu akan membuat dia perjanjiannya dengan masternya akan segera berakhir. Setelah ini semua, maka perjanjianku dengan master akan terpenuhi, ujar dari King Yun. Dan King Yun dia pun berpikir kalau sepertinya setelah dia menang pertandingan ini dan untuk pertandingan selanjutnya dia akan mencari cara agar kalah aja daripada harus menang, nanti ribet, pikir dari King Yun. Sedangkan di arena saat ini kembali bocah Zhao pun naik ke atas arena, dan kali ini dia akan melawan seorang murid lainnya lagi yang merupakan murid berbakat pula yang berasal dari puncak sebelah. Dan ternyata yang dilawannya adalah nih bocah ini yang bernama Yun Xiu Cheng, ya senior Yun. Dan di sini senior Yun dia pun memang terlihat agak sedikit cantik lah, walaupun dia ini adalah seorang pria yang cukup tampan dan dengan sedikit pesona yang dia berikan. Para ciwi-ciwi pun langsung rahimnya berdejit-dejit. Waduh, mas hangat mas. Waduh, ujar dari para ciwi-ciwi ini. Dan untuk King Yun, Ya, seperti itulah pesona dari seorang pria tampan. Waduh. Sedangkan di atas arena sendiri saat ini, bocah Zhao dia pun kembali menyiapkan sebuah teknik yang akan dia lepaskan, dan dia juga meminta kepada lawannya untuk berhati-hati dengan teknik yang akan dia berikan. Mengingat sebelumnya senior Yun dia juga mengatakan kepada bocah Zhao untuk menyerangnya terlebih dahulu, mengingat dia adalah seorang senior, yang membuat bocah Zhao dia pun langsung melepaskan sebuah serangan kepada senior Yun. Dan untuk senior Yun dia pun merasakan kalau serangan yang diberikan oleh lawannya sungguh sangat kuat dan juga cepat, tapi dengan kemampuan yang dia miliki dia masih dapat menahan serangan yang diberikan oleh lawannya. Energi spiritual yang dilepaskan oleh bocah Zhao itu, walaupun di sini senior Yun dia juga harus memuntahkan setengah esensi miliknya. Dia mendapatkan luka dalam ketika dia menahan kekuatan spiritual yang dilepaskan oleh lawannya. Dan itu jelas membuat para murid-murid yang melihatnya pun cukup ternotis ketika melihat senior Yun terluka dalam seperti ini. Sedangkan di atas arena sendiri saat ini kembali jual beli serangan pun terjadi antara mereka berdua, di mana senior Yun dia pun mencoba untuk dapat memblokir setiap serangan yang diberikan oleh juniornya itu. Dan untuk senior Yun dia juga mengatakan, Junior, sepertinya aku terlalu meremehkanmu, ucap dari bocah ini sembari mengelap sedikit esensi yang muncrat di sekitaran bibirnya. Sedangkan untuk bocah Zhao dia gak menyangka kalau ternyata lawan ini masih dapat berdiri setelah dia melepaskan serangan yang cukup kuat.
Tapi untuk King Yun yang melihatnya, dia pun tahu kalau sepertinya senior Yun dia sedang mencoba untuk dapat memprovokasi lawannya hanya dengan kata-kata manisnya itu. Dia mencoba untuk dapat membuat lawannya memberikan sebuah serangan terus-menerus dan dia sengaja memancing agar lawannya terganggu fokusnya dan dia menyiapkan sebuah serangan untuk dapat membatalkan semua serangan yang diberikan oleh lawannya. Dan untuk senior Yun, dia memang sangat cerdas, ucap dari King Yun. Sedangkan di arena sendiri saat ini untuk senior Yun, dia pun tahu kalau lawannya sungguh sangat kuat hingga membuat dirinya harus menggunakan teknik pamungkas miliknya. Dan ketika teknik itu dilepaskan, memberikan sebuah efek yang sangat luar biasa, memancarkan energi yang sangat kuat yang disebut sebagai teknik Aula Nebula. Dan ketika dia melepaskannya di sini, dia pun mencoba untuk dapat menghentikan lawannya, melahap bocah Zhao dengan teknik Nebula yang dia lepaskan letupan energi yang sangat kuat. Dan itu membuat mereka yang melihatnya berpikir apakah pertandingan ini akan segera selesai. Tapi untuk King Yun yang melihatnya, dia pun tahu kalau ini semua belum berakhir. Justru pemenang telah ditentukan, ucap dari King Yun. Karena memang di atas arena tiba-tiba aja bila-bila kecil pun muncul dan bersatu menjadi sebuah pedang besar yang dimiliki oleh bocah Zhao. Dan ini adalah teknik yang sangat-sangat kuat yang membuat senior Yun yang melihatnya, dia pun bingung bagaimana bisa teknik yang dia lepaskan dibatalkan begitu saja. Bahkan kini bocah Zhao dia menyiapkan sebuah serangan untuk dapat membalas, memberikan serangan counter kepada dirinya. Dan untuk senior Yun, dia pun mencoba untuk dapat menahan itu semua dengan teknik barrier flower miliknya untuk dapat menghentikan bilah yang dilepaskan oleh bocah Zhao. Tapi sayangnya di sini dengan cukup mudah bocah Zhao memecahkan barrier pertahanan yang dimiliki oleh senior Yun yang membuat senior Yun dia pun tahu kalau ini terlalu berbahaya. Karena memang bilah yang dilepaskan oleh bocah Zhao pun masih ada mencoba untuk dapat mengincar dirinya. Dan ketika bilah itu tinggal beberapa jengkal dari mukanya, di sini dia pun mengatakan kalau dia menyerah hingga membuat kini senior Yun dia pun terhempas jatuh. Dan itu semua pun terjadi karena saat ini bocah Zhao ternyata sepersekian detik sebelum dia mengenai bocah ataupun senior Yun, dia menarik energi spiritualnya. Walaupun itu cukup untuk dapat memberikan luka gores di sekitaran senior Yun. Dan untuk senior Yun dia pun shock. Begitu juga dengan mereka semua yang ada di tempat ini. Dan untuk bocah Zhao dengan sangat percaya diri, dia berucap terima kasih telah membiarkanku menang senior. Ucap dari bocah Zhao yang kini membuat arena pun langsung hening, merasakan tekanan yang dilepaskan oleh bocah Zhao itu. Sedangkan untuk para tetua yang melihatnya, mereka pun juga bingung bagaimana bisa bocah Zhao dapat sekuat ini, padahal dia sebelumnya hanya ada ketika kultivasinya tiba-tiba aja hanya ada di ranah Purple Chaos tingkat 6, ucap dari para tetua. Dan di sini untuk Master Gu, dia juga berpikir kalau serangan yang diberikan oleh bocah Zhao kepada bocah Yun itu sungguh sangat kuat dan juga cepat, dan dia juga tidak memiliki sebuah kepercayaan diri untuk dapat menghentikan yang tepat waktu ketika saja serangan itu datang ke arah dirinya. Ucap dari ucap dari Master Gu yang membuat para tetua pun juga merasakan kalau sepertinya kekuatan yang dimiliki oleh bocah Zhao sungguh sangat kuat. Ini mengerikan, ucap dari para tetua. Sedangkan untuk King Yun yang melihatnya, dia pun merasakan kalau serangan yang diberikan oleh bocah Zhao memang cukup kuat. Tapi sepertinya bocah Zhao sebelumnya dia memiliki niat untuk dapat menghancurkan lawannya lagi. Tapi dia menghentikannya sepersekian detik sebelum serangan itu datang. Dan ini jelas dia memiliki niat yang tidak baik, ucap dari King Yun. Dan sepertinya dia memiliki tujuannya sendiri, ucap dari King Yun yang merasakan kalau sepertinya bocah Zhao ini sebelumnya di pertandingan yang sebelumnya dia sengaja menghancurkan lawannya, yang membuat King Yun dia pun berpikir apakah energi yang dimiliki oleh bocah ini semua berafiliasi dengan kekuatan iblis yang sebelumnya. Pikir dari King Yun, apakah dia bergabung dengan sekte iblis? Pikir dari King Yun pula. Tapi di sini King Yun dia juga tahu kalau bocah itu hanya ada di ranah Purple Chaos, yang artinya dia tidak ada apa-apanya di hadapan mereka para master yang ada di ranah Transcendent. Dan jika dia mengacau dengan kekuatan iblisnya, tentunya itu hanya akan membuatnya hancur di tangan master sekte yang ada di ranah Transcendent. Jadi nggak mungkin juga sih. Tapi ya nggak perlu dikhawatirkan juga, kan ada master sekte, ucap dari King Yun yang nggak mau ambil pusing juga.
Dan setelahnya kini pertandingan selanjutnya pun dimulai, dan ternyata pertandingan selanjutnya mempertemukan Kyun dan juga lawannya si bocah hijau yang merupakan orang terkuat di jajaran murid elit nomor 4, di mana orang ini pun sempat memberikan kata-kata busuknya kepada Kyun. Dan dia pun meminta kepada Kyun untuk turun dari atas arena aja dan jangan naik ke atas arena jika dia tidak mau terluka oleh dirinya, yang membuat Kyun oke, cobalah maju dulu, kalau nggak dicoba kan nggak tahu, ucap dari Kyun. Dan di sini Kyun nggak mau mundur karena ini pertandingan penting, karena jika dia menang pertandingan kali ini maka perjanjiannya dengan masternya sudah selesai. Dan untuk bocah hijau, dia pun kini menyiapkan sebuah serangan karena Kyun nggak mau mundur. Dan ketika dia melepaskan sebuah serangan ke arah Kyun dengan barrier yang telah dibangkitkan oleh Kyun, di sini ternyata barrier yang dibangkitkan oleh Kyun, ya ampun, dapat terbang. Barrier yang dibangkitkan oleh Kyun dapat melompat, dan tentunya hal itu mengejutkan bagi mereka semua yang menyaksikannya. Bagaimana bisa sebuah barrier pun ngapung, karena sejatinya yang mereka tahu barrier itu sangat kuat jika digunakan energi langit dan juga bumi yang disatukan. Tapi kalau ngambang kayak gini, energi buminya dari mana dapatnya? Pikir dari mereka semua. Dan untuk Yue, dia pun berpikir kalau sepertinya senior Kyun dia memiliki rahasia tersembunyi lagi. Ini aku harus mengetahuinya, ucap dari Yue. Sedangkan di atas arena sendiri saat ini, bocah hijau ini dia pun kesal ketika melihat Kyun yang mengapung di atas sana, dan dia berpikir kalau sepertinya Kyun ingin kabur, dan dia kembali melepaskan teknik pedang lainnya lagi yang disebut sebagai teknik Lanshin Ivory. Lanshin Ivory Touch. Dan ketika dia melepaskannya di sini, Kyun dia pun tahu kalau ini cukup kuat hingga membuat Kyun harus menggunakan jimatnya juga untuk dapat memblokir serangan yang diberikan oleh lawannya. Dan ketika serangan mereka berdua beradu satu sama lain, boom, membenturkan energi yang sangat-sangat tapi di sini nyata Kyun dia pun kembali melepaskan serangan ke arah lawannya, yang membuat lawannya pun tidak sempat untuk dapat menghindar hingga dia pun terkena serangan yang dilepaskan oleh Kyun dengan jimat-jimat ajaib yang dia lepaskan. Diserang oleh Kyun dengan menggunakan item tersembunyi, membuat dirinya pun sangat kesal karena Kyun tiba-tiba aja melepaskan serangan yang tidak kasat mata dengan dirinya, dan itu membuatnya tidak terima. Kyun menggunakan teknik tersembunyi, enggak main serang langsung dari depan, tapi kenapa harus menggunakan teknik tersembunyi seperti ini? Ujian dari orang itu. Tapi untuk Kyun nggak peduli dengan itu semua, dan dia membalikkan kata-kata orang itu dengan kata-kata yang kurang lebih sama, hingga membuat orang-orang yang mendengarnya pun jadi kesal. Tapi di atas arena saat ini, bocah hijau pun kesal, dan dia kembali melepaskan serangan ke arah Kyun dengan rantai-rantai pedang ajaib yang ia miliki. Dan ketika serangan itu pun datang ke arah Kyun mencoba untuk dapat menembus barrier pertahanan air yang dibangkitkan oleh Kyun, di sini pun mereka semua cukup terkejut karena ketika serangannya pun dapat menembus barrier milik Kyun, tapi di sini bocah hijau tiba-tiba juga dia terkena sebuah serangan rantai yang tiba-tiba saja datang melesat dirinya, menangkap dirinya. Itu membuat bocah hijau ini dia pun bingung karena di sini Kyun lah tiba-tiba aja kok muncul tepat di belakang dirinya. Ada di sini Kyun dia pun juga menyiapkan sebuah item miliknya, pedang miliknya untuk menghancurkan bocah ini. Dan jika bocah ini nggak mau menyerah, maka Kyun dapat memberikan bocah ini sedikit hukuman di mana bijinya bakal diambil. Ujian dari Kyun yang membuat bocah ini pun memutuskan untuk dapat menyerah. Aku menyerah. Ujian dari bocah hijau, dia takut ketika bijinya mau diambil oleh Kyun, yang membuat Kyun dia pun memenangkan pertandingan kali ini. Namun dari pertandingan yang dilakukan oleh Kyun membuat orang-orang yang melihatnya mereka pun bingung bagaimana bisa kok tiba-tiba aja Kyun ada di belakang dari bocah hijau, padahal sebelumnya Kyun ada di dalam sebuah barrier. Dan bagaimana bisa Kyun ada di belakang bocah itu akan dibahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa, bye, thank you.